Tracks TV yang tajam, berani dan informatif. Bukan dualisme sebenarnya, karena yang ikatan itu, induk itu lahir dari ikatan. Pertanyaannya yang di sebelah itu lahirnya dari mana gitu loh. Nah, itu dia. Iya kan? Nah, jadi setelah kita keluar nih Menkumham kita, ternyata muncul nih TPP ikatan versi dia. Pertanyaannya, dia lahirnya dari mana gitu kan? Saya mau meluruskan aja. Sebagai saya sih mau ada 10 IKM itu tidak ada masalah ya kan. Cuman ini kan menjadi apa ya? Di bawah masyarakat itu menjadi bingung ya. Yang di sebelah itu kan orang politik ya, membajak. Nggak ada bapak, nggak ada ibunya, ya dilahirkan gitu, nggak tahu itu bapak ibunya siapa ya kan, karena ini mungkin kepentingan politik, jadi ya dia biarin aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ramas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Prianto. Ya, kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa juga ya, yaitu Sekjen atau Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat untuk Warga Minang atau BPIKM, betul? Ikatan. Oh, yaitu Bapak Nefri Hendri. Ya, betul ya. Saya sebut Bapak atau udah ya? Udah ya. Minang udah, saya sebut aja lah ya. Udah Nefri ya. Pemirsa, kehadiran Uda Nefri ini ya selaku Sekjen IKM DPP IKM ya, dengan ketua umumnya Fadlizon ya. Ini sekaligus juga untuk memberikan hak jawab atau klarifikasi lah terkait dengan tayangan yang kita tayangkan kemarin ya, Trans TV beberapa hari lalu telah menayangkan podcast terkait dengan judul yaitu Fadlizon dituding bajak IKM Minang. Nah, ini beliau sekaligus hadir di sini untuk melakukan bantahan atau memberikan klarifikasi atau lain sebagainya gitu. Seperti apa sih gitu kan, supaya kita cover budget ya, supaya berimbang itu. Oke, assalamualaikum udah Nefri. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang ke studio Trans TV. Baik, alhamdulillah sudah menerima undangan kami. Ini kami sengaja Trans TV mengundang Uda untuk kami berikan kesempatan untuk menyampaikan hak jawab atau klarifikasi atau apapun terkait dengan tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh DPP IKM Minang, kubunya Pak Raffi Amar ya, yang notabene adalah sekjennya kemarin dilontarkan oleh Ibu Bunda Emilia kan gitu. Nah, oke. Sebelum masuk ke sana, Pak Nefri, ini tadi saya sempat sedikit penyebutan nama IKM itu agak beda ya. Kalau kemarin Bunda Emilia itu kemarin mengatakan IKM adalah induk Warga Minang, tapi tadi Anda katakan Ikatan Warga Minang. Ya, Ikatan Warga Minang. Ikatan IKM I-nya ikatan Warga Minang. Oh, bukan induk. Bukan. Oh, soalnya kemarin Bunda Emilia mengatakan saya sebut ikatan tapi direvisi karena induk gitu loh. Saya harus kasih tahu dulu gitu loh. Sebenarnya ikatan ya, ikatan IKA namanya. Oke. Bukan induk ya. Bukan. Nah, ini soalnya menurut saya ini di awal sih ada sedikit penyebutan nama. Kemarin kalau Bunda katakan ketika saya memperkenalkan diri menyebutkan IKM itu adalah ikatan betul itu induk Mas. Oh ya sudah, makanya saya ini bukan lagi nih gitu kan. Oke. Ya, Uda Hendri, mungkin sebelum masuk ke substansi bisa Anda sampaikan ke pemirsa terkait mungkin dengan sejarahnya seperti apa sih IKM Minang ini gitu kan. Nah, nanti baru kita masuk ke substansi yang lebih dalam. Silakan. Pak Agus, terima kasih ya undangannya Pak Agus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami diundang oleh Pak Agus oleh Trans TV untuk kesini, untuk sebenarnya kami ini bukan hak jawab, kami meluruskan apa yang terjadi, apa sebenarnya yang harus kami luruskan. Karena kami beberapa waktu yang lalu menonton dan harus kami punya kewajiban
kewajiban untuk meluruskan pemberitaan tersebut. Kami coba bercerita dulu tentang sejarah lahirnya Ikatan Keluarga Minang atau disingkat dengan IKM. Tadi Pak Agus bilang itu ada Indo gitu. Karena IKM itu banyak sekali Pak. Ada Ikatan Keluarga Minang, Indo Keluarga Minang, ada juga industri kecil menengah, banyak sekali ya panjang IKM itu. Tapi yang IKM yang kita punya itu adalah namanya Ikatan Keluarga Minang, suatu paguyuban perantau Minang yang ada di luar Sumatera Barat. Itu namanya IKM. Sejarah sebenarnya lahir IKM ini Pak, kami sampaikan IKM ini lahir sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Ini IKM sudah ada sebenarnya. Sudah ada perkumpulan orang Minang di perantauan. Di luar Sumatera Barat itu sudah banyak sekali paguyuban Minang yang ada di luar Sumatera Barat. Sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Dari di Papua, di daerah perkumpulan, karena orang Minang itu suka berkumpul dan suka bermusyawarah, suka berkongko-kongko istilahnya. Maka dibentuklah perkumpulan Minang di berbagai daerah seluruh Nusantara. Ada namanya IKM, ada organisasi kedaerahan di tingkat kabupaten kota dan ke provinsi. Dan kita ada juga IKM daerah lain. Makanya kami punya ide dan gagasan lahirnya IKM ini. Sebenarnya ide dan gagasan awal itu dasar pemikirannya IKM ini saya sama teman-teman waktu itu pertama sekali ide gagasan itu lahir dari saya. Latar belakang saya mendirikan perkumpulan secara nasional IKM ini karena saya itu sering merantau kemana-mana. Setelah itu saya lihat ada ormas IKM di beberapa daerah IKM dan ormas-ormas lain. Saya berpikir di sana, kenapa tidak disatukan saja ormas-ormas Minang ini? Kita bikinlah sebuah DPP, semacam organisasi terstruktur dari pusat sampai ke daerah, semacam partai lah, atau punya DPP di tingkat pusat, DPW provinsi, DPD kabupaten kota, dan DPC tingkat kecamatan. Tapi bukan politik, tapi sosial. Itu ide awal gagasan saya. Dari itu saya coba hubungi Pak Neverman namanya, dan Pak Dr. Lukman. Dari bertiga itulah kami berkumpul bertiga, punya ide untuk mendirikan DPP, karena kami lihat ada IKM di daerah-daerah. Kenapa tidak kita satukan saja membentuk suatu DPP? Di sanalah lahir awalnya DPP ini. Setelah saya mengundang Pak Neverman dan Pak Dr. Lukman, kami duduk bertiga. Di sanalah kami mulai bergerak di tahun 2014-15 mulai bergerak di sana. Tapi kami kunjungilah tokoh-tokoh Minang yang ada di Jakarta. Tetapi kami bergerak setahun 2 tahun sampai 2012 karena keterbatasan waktu kami dan terbatasan kami bukan tokoh nasional, kami orang biasa. Makanya kami waktu itu 2016 kami coba cari figur seperti itu. Tapi waktu sebelum figur kami udah jalan dulu. Saya, Pak Dr. Luman, Pak Neverman sudah mendatangi tokoh-tokoh Minang yang ada di Jakarta. Karena antaranya siapa aja, Pak? Waktu itu kan anggota ketua MPR Pak Sartaodang orang Minang. Waktu itu setelah itu ketua DPD RI Pak Irman Gusman. Yang ketiga adalah kami hubungan Pak Dr. Fadlizon. Beliau adalah wakil ketua DPR RI saat itu 2016. Karena tiga tokoh itulah kami pandang perlu kami kunjungi. Dan kami juga menghubungi semua paguyuban Minang yang ada di Jakarta. Contohnya ke daerah ada Pariaman, ada Solo, ada Bukit Tinggi, semua kami hubungi dan kami ajak untuk bersama untuk mendirikan DPP ini, untuk bermusyawarah. Waktu itu kami hubungi juga dengan tokoh-tokoh lainnya yang ada di Jakarta. Waktu itu pertama sama Pak Neverman, Pak Dr. Lukman. Dalam perjalanan Pak Dr. Lukman mengajak teman-teman lain juga, ada Pak Amir namanya. Setelah itu karena dari tokoh tadi, kami carilah Pak Fuad Basa. Fuad Basa, Maijen Fuad Basa, mantan Kapus TNI waktu itu 2016. Setelah itu saya yang datangi, saya sendiri yang datang waktu itu ke rumah beliau pada hari Jumat waktu itu. Masih ingat saya, hari Jumat datang ke rumah beliau, saya utarakan maksud dan tujuan saya untuk mendirikan IKM DPP-nya. Beliau sangat respon sekali untuk mau bergabung karena kami tidak ada tokoh waktu itu. Beliau seorang jenderal bintang 2 waktu itu, dan beliau mau merespon kami untuk mau bergabung mendirikan DPP. Kami carilah IKM yang ada sudah terbentuk di Jakarta, ataupun di Banten, ataupun di luar Jakarta. Dalam perjalanan
oleh Dr. Lukman ini membawa Pak Amir. Pak Amir memberikan saya ke Ibu Emilia. Oh, Nah, saya undanglah Ibu Emilia ini. Saya kenalkan dengan Fuad Basa. Berarti sayalah yang memperkenalkan Ibu Emilia ini ke Pak Fuad Basa. Gitu. sudah sepotong. Waktu itu udah Nefri memperkenalkan Bunda Emilia itu sebagai apa? Apakah beliau memang waktu itu sudah mengklaim sudah jadi sekjen atau tokoh Minang biasa atau seperti apa? Kita mendengar informasi beliau ini adalah Ketua IKM Banten waktu itu. Oke. Ketua IKM Banten. Kapasitas sebagai Ketua IKM Banten. Oke. Ada juga IKM lain, ada ya Pak Yono namanya di Tangerang, kita coba hubungi juga, tetapi beliau tidak bisa masuk tim karena ada satu lain hal tidak bisa. Cuma tim kita aja. Setelah kita bentuk tim dengan Pak Fuad Basa, tim Perumus, ada berapa orang waktu itu, 7 orang, ada sampai 21 orang. Dalam perjalanan kita kenalkanlah Ibu Emilia ini ke Pak Fuad Basa. Ketemulah waktu itu di rumah makan anak Prabu di Jakarta Pusat, Jalan Sabang. Setelah itu kita kenalkan, alhamdulillah beliau mau masuk ke dalam Ibu Emilia ini. Beliau juga membawa teman-teman ke dalam tim ini. Tim ini udah berjalan sebenarnya. Berarti Ibu Emilia ini udah naik di jalan nih. Berarti udah jalan, dalam perjalanan Ibu Emilia ini kita bawa untuk gabung dengan tim ini. Dengan Bu Emilia ini mengajak lagi teman-teman lain, di antaranya yang beliau sebut itu Bapak profesinya notaris itu, Bapak SY lah. Bapak SY tinggal di Pandeglang, beliau ajak ke situ. Saya lihat beliau mengajak, kita ada pertemuan waktu tim Perumus mengadakan pembahasan ADRT di Jakarta Selatan. Cuma datang sekali Pak SY ini. Dia datang setengah malam sampai kita bahas ADRT. Setelah itu, tapi untuk pertemuan selanjutnya Pak SY ini datang lagi. Mungkin perjalanannya terlalu panjang. Dalam setahun itu sampai bulan puasa waktu itu kita rapat-rapat terus dalam perumusan. Setelah itu Pak SY kita telepon, kenapa Pak SY tidak hadir? Kenapa tidak masuk tim ini lagi? Karena Pak SY ini bawaan dari Bu Emilia. Setelah itu kata beliau begini, ini notaris sebenarnya, Nefri via telepon ke saya, karena katanya itu tidak bisa didaftarkan di Menkumham, itu aturan sekarang, tidak bisa didaftarkan, makanya udah tidak gabung lagi, percuma kita rapat-rapat, karena besok pun tidak bisa kita daftarkan. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2016. 16. Kata beliau, udah mundur aja. Udah beliau mundur, saya tetap berjalan sama tim ini untuk sampai ke deklarasi waktu itu, sampai pemilihan ketua umum di Balerung waktu itu. Saya tetap berjalan dengan Ibu Emilia. Sebelumnya itu sebenarnya saya sudah ditunjuk sebagai sekretaris tim Perumus dan ketuanya Bapak Jenderal Fuad Basa itu. Setelah itu saya sekretaris, dan saya merumuskan semuanya sama teman-teman. Saya ikut siang malam bekerja, merumuskan, mencari tokoh-tokoh, menggalang kekuatan untuk mendirikan, termasuk kami datang ke tokoh-tokoh nasional yang berdarah Minang. Kami datang lagi. Pertama tim saya sama Dr. Lukman udah datang ke Fadlizon. Yang tim baru lagi yang sama Fuad Basa, saya datang lagi. Pak Fuad Basa, saya dan teman lain datang lagi ke Fadlizon, datang lagi Imam Gusman, datang lagi Mbak Oso, untuk tujuan yang sama. Berarti ada dua termen datang ke sana untuk meminta doa restu dan petunjuk untuk bisa mendirikan ormas besar ini. Berarti ada 2 kali giliran. Waktu saya juga udah datang juga, Pak Fuad Basa sama saya juga datang lagi ke Pak Fadlizon ini, seperti itu. Akhirnya sampai pembentukan deklarasi pembentukan DPP IKM. Sebenarnya tujuan awal kita itu kan ikatan, saya sampaikan, dan kita pembentukan deklarasi itu, pemilihan ketua umum itu sudah ditunjuk ketuanya waktu itu Pak Anas kali ya, Pak Anas, atau ditunjuk juga saya sekretaris panitia. Anas siapa nih? Anas Alwi ya. Kalau nggak salah, saya mau dikoreksi. Tapi saya ditunjuk sebagai sekretaris panitia. Berarti ada 2 jabatan saya. Itu momen apa, Pak? Momen pemilihan ketua umum, deklarasi pemilihan yang ada Ibu Emilia di sana waktu itu. Setelah itu saya sekretaris, tapi detik-detik mau hari H saya mengundurkan diri. Ada teman-teman mengundurkan diri karena tidak sepaham lagi dengan Pak Fuad Basa. Kenapa?
Mungkin kami waktu itu kepengennya sih ada kita cocokkan dalam hal sistem pemilihannya. Setelah itu kami kepengen yang jadi ketua umum itu adalah tokoh nasional yang lagi menjabat gitu loh, yang lagi berkuasa waktu itu. Yang punya jabatan publik lah ya. Publik lah, contohnya Fadlizon, atau Ibang Gusman, ataupun atau menteri asal Minang gitu. Oke, itu alasannya ya. Tapi Pak Fuad Basa tidak sepakat. Tidak sepakat. Oke. Akhirnya Pak Fuad Basa manggil saya, dia bicara empat mata sama saya. Oke. Karena waktu itu saya sekretaris tim perumus, Ya. sekretaris panitia, dibicarakan di sana. Udah Nefri, kalau Nefri tidak mau bergabung lagi tidak apa-apa. Abang bilang kata beliau itu, udah kita tetap saudara. Nefri silakan jalan sendiri. Abang akan terus jalan sendiri sesuai dengan pendapat abang. Itu pembicaraan terakhir sama beliau saya. Oke, Setelah itu saya keluar dari tim itu, saya dengar beliau lanjut deklarasi. Oke. Saya tahu itu karena saya panitia sekretarisnya, saya tahu semua seluk-beluk di dalam, Ya. gitu. Berapa undangan yang datang, siapa-siapa aja yang hadir. Saya dengar kemarin itu semua provinsi, tidak semua provinsi yang hadir, cuma berapa 1-2 provinsi yang hadir gitu. Dari 38 provinsi cuma 2 provinsi. Waktu itu masih 27. 27, ya. Semuanya. Saya tahu karena saya sekretaris. Oke. Saya sekretaris panitia. Semua data saya, makanya saya tahu gitu. Oke. Hal itu makanya mungkin yang datang itu 2 atau 4 provinsi lah yang hadir. Tapi itu pun tidak legal mereka di daerah-daerah itu, Ya. karena mereka belum di SK-kan oleh DPP. Oke. Seperti itu. Setelah itu beliau berjalan terus deklarasi. Beberapa minggu setelah itu saya dengar sudah deklarasi dan beliau namanya Induk di Minang. Betul. Dari sanalah saya mulai lagi. Pertama saya tiarap, setelah itu saya bangkit lagi. Saya datangin ke Menkumham, Ya. apakah ada nama ikatan terdaftar di sini? Kata orang Menkumham tidak ada. Waktu itu kan sifat online juga, sifat online, Ya. dan dilihat di komputer tidak ada nama ikatan, yang ada cuma Induk Boga Minang. Ya. Dan dia juga mau kadar luasa juga, mau habis juga. Berarti kalau ikatan Pak belum ada. Belum. Makanya di sana saya datang lagi ke Menkumham, saya datang secara mandiri ke sana, datang sendiri, dan saya daftarkan secara mandiri, secara manual, bukan sistem komputer. Manual bisa saya daftarkan. Berarti arti katanya duluan Induk itu mendaftar mengambil nama dibanding ikatan. Berarti duluan Induk baru ikatan yang lahir. Sebenarnya kalau begitu kan tidak masalah dengan 2 nama itu. Kayak ya apa ya, kalau kan di legalnya kan di Menkumham kan pertama tadi Induk yang diklaim oleh kubunya Bunda Yemelia, kemudian kubunya Anda kan ikatan ya. Nah, Ya betul. ya, tapi sama-sama IKM juga. Dalam masalah nama itu kan sah-sah saja, karena karena ini cita-cita awalnya tidak terpenuhi. Cita-cita awal itu kita mendirikan ikatan, bukan induk. Yang membawa Fuad Basa itu untuk bergabung itu adalah saya. Membawa Ibu Emilia itu saya. Berarti cita-cita awalnya nggak terpenuhi nih ikatan ini. Makanya sama ikatan kita bikin ke nama lain. Makanya kita jalankan lagi nih cita-cita awal kita mendirikan ikatan. Oke, jadi mohon maaf saya potong. Jadi intinya yang saya tangkap dari keterangan Anda tadi udah Nefri, berarti dari namanya pun sebenarnya udah beda ya. Beda. Meskipun akronis bukan ikatan, namanya sama ya, tapi singkatannya ya IKM, tapi IKM-nya Bunda Emilia adalah Induk Keluarga Minang, tapi IKM Anda adalah Ikatan Keluarga Minang gitu ya. Betul ya. Betul. Oke, ini semakin jelas dari ya, karena dari awal tadi saya suka bingung juga, karena di awal perkenalan setahu saya Ikatan Minang, tapi gitu kalau Bunda Emilia itu Induk Mas, bukan ikatan gitu loh. Oke, jadi soal sekarang. Oke, kemudian ada lagi ingin Anda sampaikan lagi? Ya, barangkali sejarahnya seperti itu. Setelah ini kami daftarkan dan nama itu dapat, saya daftarkan sendiri ke Menkumham secara manual, mengetik di sana, bukan online. Ya. Setelah itu saya pulang, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ini bisa udah daftar. Saya kumpulin teman-teman lagi semua, saya tariklah, termasuk yang tadi Esi yang bilang udah jadi ketua, sekretaris, ini bendahara, udah kita daftarkan supaya bisa didaftar ulang ke Menkumham. Itu kita dikasih waktu sebulan. Kalau sampai 8 Januari tidak didaftarkan kembali ke Menkumham melalui akta notaris, itu hangus. Makanya dalam waktu yang tersisa, kami coba membuat suatu
berkas untuk diajukan ke Menkumham melalui melalui notaris gitu. Kami aktakan itu, semua berkas-berkas kami sampaikan, karena ini bukan membajak ya atau bukan mengambil dokumen. Karena dari awal, dari pertama sekali itu ide dan gagasan itu dari saya. Setelah itu saya ikut bekerja di dalamnya, ikut merumuskan di dalamnya, ikut mengumpulkan semua dokumen-dokumen untuk lahirnya ikatan ini. Nah, kami rembukan kembali, baru kami daftarkan ke Menkumham melalui akta notaris. Karena sudah Anda menyebut soal kata membajak, maka saya akan masuk ke itu. Udah. Nah, dalam episode yang kemarin yang Bunda Emilia sampaikan, ada kata-kata Fadlizon dituding membajak, menyatakan membajak. Nah, saya ingin penegasan dari Anda, berarti itu nggak benar. Tidak benar sekali. Sangat tidak benar. Sangat tidak benar. Fadlizon ini sebenarnya beliau inilah tokoh negara ya, dan kebanggaan orang Minang, dan marwah beliau patut kami jaga. Kami pun tidak mau beliau dilecehkan dan mau ditekan seperti itu. Kami akan jaga beliau, karena kenapa? Beliau mau saja menjadi ketua umum IKM ini, ketua umum DPP IKM ini merupakan suatu kehormatan bagi kami orang Minang. Kenapa? Beliau itu pejabat negara loh. Dia tidak ada kepentingan politik di IKM ini gitu loh. Nah, kenapa? Banyak sekali tokoh-tokoh negara ini yang asal Minang, banyak sekali orang hebat-hebat asal Minang, tapi perhatiannya agak berkurang ke Minang. Tapi dengan adanya Fadlizon ini tercurah perhatiannya, mau dia bergabung, itu suatu luar biasa bagi kami. Tidak ada kepentingan apa-apa di sana. Datang Pak Fadlizon, mau untuk jadi ketua umum, 3 kali kami datang, 3 kali ditolak. Akhirnya keempat kali baru beliau mau, karena beliau karena kesibukan beliau, terus kesibukan, dan coba yang lain dulu lah, karena takut nanti tidak terjalankan amanah ini. Karena desakan dari tokoh-tokoh Minang waktu itu, dan pejabat-pejabat Minang dan anggota DPR RI asal Minang waktu itu, akhirnya beliau mau. Itu akan desakan kami dan desakan para tokoh-tokoh orang Minang, termasuk Andre Rosade. Andre Rosade itu ikut mendorong dan mendesak Fadlizon mau jadi ketua umum. Fadlizon itu didorong oleh Andre Rosade, bukan Fadlizon membawa Andre. Sebenarnya enggak, kami yang kenal sama Pak Andre, kami dorong Fadlizon jadi ketua. Seperti itu. Berarti satu poin Anda sudah menjawab, berarti tidak benar Fadlizon membajak IKN gitu kan. Nah, ini sekaligus jawaban kan. Nah, kemudian yang kedua, Pak Uda Nevi, saya ingin tanyakan, ini juga atas dasar pernyataannya Bunda Emilia gitu kan, jadi Emilia ya, bahwa dasarnya apa IKM punya Fadlizon ini dan realitas, karena kan kalau katanya bahasa dunia itu kemarin lahir dari mana? Dari siapa lahirnya? Baru muncul itu. Lahirnya IKM ini dari tim perumus, karena di awal, bukan kalau Munas itu IKM sudah berjalan, satu ormas sudah berjalan, baru kita Munas atau Mubes namanya. Karena ini baru pembentukan awal, namanya kita nama tim perumus. Lahirnya DPP Ikatan itu dari awal, dari saya dan teman-teman, dilahirkan di sana dari awal. Itu dari awal itu mendirikan ikatan, bukan induk. Makanya lahir rahimnya itu dari tim perumus ini, ide gagasan ini dari tokoh-tokoh Minang itu. Mereka punya pikiran semua, tokoh-tokoh Minang itu mendirikan ikatan, bukan induk. Lahirnya dari sana, kesepakatan bersama-sama, termasuk kesepakatan paguyuban kedaerahan, kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, Batanjataka, Solo, Pariaman, Sejunjung, dan lain sebagainya. Lahir dari sana. Lahir dari kesepakatan masyarakat Minang atau tokoh-tokoh Minang yang ada di Jakarta dan dorongan daerah-daerah. Kenapa kami mendirikan DPP? Karena ada dorongan dari daerah-daerah supaya mereka punya induk lah, supaya punya pimpinan di Jakarta, di daerah di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua. Semua daerah menginginkan adanya DPP. Dorong itu lahir dari sana. Lahirnya DPP Ikatan Keluarga Minang ini lahir dari tokoh-tokoh Minang dan IKM yang telah ada di daerah. Kami yang merumuskan. Bukan induk yang kami rumuskan, tapi yang kami rumuskan itulah ikatan, bukan induk yang kami rumuskan. Itu pembantahan kami. Jadi artinya memang
tidak lahir dari Munas ya, ada tidak ya? Tidak Munas, beliau itu juga tidak Munas. Iya. Karena Munas itu adalah hasil dari kunjungan daerah kami, karena ini permulaan Iya. tim rumus dan desakan atau aspirasi dan dorongan dari daerah yang telah ada. Ya, jadi selama kepemimpinan Fajrul sendiri sudah mengadakan Munas sama Bus nggak? Sebenarnya kita habis masa kepengurusan beliau itu tahun 2023. Iya. 2023 karena itu masa Covid dan sudah karena Covid dan tambah lagi tahun politik 2024. Iya. Karena Covid tidak mungkin kita mengadakan pertemuan besar-besaran, masalah-masalah hajatan negara aja, PON atau Olimpiadenya waktu itu ditunda loh. Iya. PON aja ditunda, digeser tahunnya. Iya, Ini iya. masa IKM tidak bisa ditunda, digeser. Iya. Makanya digeser juga IKM sampai 2024. Iya. Karena berdekatan juga dengan tahun politik. Iya. Kami pun tidak mau ormas ini dijadikan sebagai bahan politik bagi orang. Iya. Merebut kekuasaan di IKM untuk kepentingan sesaat. Nah, makanya kami tunda setelah pemilihan presiden dan pelantikan presiden. Kami mau meletakkan ormas IKM ini yang nama ikatan ini pada tempat yang lebih bagus. Kami letakkan ke pondasi yang lebih baik. Setelah pemilihan presiden, kami pun juga ada pemilihan IKM ke depannya untuk anak cucu seperti itu, supaya kita memberi pembelajaran kepada masyarakat, supaya ormas ini jangan digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain, hanya kepentingan sosial seperti itu. Makanya kami libatkan orang-orang yang berpolitik supaya mereka bisa berbuat di organisasi IKM ini seperti itu. Nah, ini menarik udah Nefri. Tadi Anda katakan tidak ada kepentingan politik, tapi faktanya, mohon maaf ya, ini Ya. ini saya sampaikan mungkin diapa aja karena ada juga kemarin pertanyaan dari publik gitu kan yang masuk ke redaksi itu kan. Nah, atau juga budaya milis menyinggung juga bahwa Fadlizon adalah tokoh politik. Ya, dia dari wakil ketua umum Gerindra waktu itu ya. Dan kalau saya sekarang apa tuh masih belum ketua, masih nggak tuh ya? Beliau masih wakil Ya. ketua umum dan Ya. wakil ketua Pemina. Ya, apalagi masih fungsionalis lah di BB Gerindra gitu kan. Nah, itu kan tidak bisa dinafikan bahwa itu melekat di situ ya. Meskipun Anda katakan tadi tidak ada politik untuk kepentingan politik gitu kan. Tapi kan beliau seorang tokoh politik. Nah, ini mohon dijelaskan udah Henry. Apalagi kemarin juga dari pernyataan Budi Emil mengatakan kalau salah ya dalam ADRT dia itu tokoh ketua umum BPKM tidak boleh dari tokoh politik gitu loh. Nah, ini mohon bisa dijelaskan udah Henry. Baik, begini, ada ART beliau Ya. di sebelah sama kami itu berbeda. Oke. Nah, pasti dia induk, Ya. kalau kita kan ikatan. Oke. Berarti ada perbedaan ADRT sama ikatan. Ya. Itu satu dulu. Dalam ADRT kita tidak ada larangan sebagai seorang tokoh Politik ya? politik untuk menjabat ketua umum, tidak ada. Oke. Nah, seperti itu satu. Hmm. Kenapa kami pilih ketua umumnya seorang tokoh politik? Waktu itu beliau menjabat wakil ketua DPR RI. Ya. Kami merasa waktu beliau itu panjang, jadi makanya karena ada tokoh Minang waktu itu menjabat wakil ketua DPR RI Pak Fadlizon, beliau kami daulat. Itu mendatang beliau itu bukan mudah. Berkali-kali kami yakinkan beliau untuk mau jadi ketua, tidak mau karena desakan dan dorongan tokoh-tokoh Minang se-Indonesia mewakili beliau mau. Ya. Itu adalah suatu anugerah bagi kami sebenarnya. Dan kedua, tidak ada kepentingan politik beliau di sana. Saya rasa kepentingan politik beliau itu hanya di Bogor karena dapil Bogor gitu. Tapi di Pilpres kan beliau suka kalau di Gerindra itu Prabowo. Betul. Sejauh ini kami di Indonesia ini IKM tidak pernah beliau mengarahkan Ya. satu calon presiden pun atau satu partai pun tidak pernah beliau mengarahkan. Beliau kasih kebebasan kepada kami Ya. sebagai anggota dan pengurus IKM seluruh Indonesia, siapapun silakan pilih. Karena di IKM ini, di ikatan ini multi partai Pak. Wakil-wakil ketua umum di IKM, di ikatan ini semua orang-orang politik. Wakil ketua umumnya contohnya dari PDI, contohnya Atria Dahlan, ada dari PKS, ada dari Siapa PKS? Pak Arif Rizal namanya. Oke. Banyak sekali semua partai ada di sana. PAN juga ada. Semua partai kita masukkan. Iya, iya. Kenapa kita masukkan? Semua IKM itu ada warnanya. Supaya nanti bisa mewarnai negara ini. Itu Ya. maksud kita. Tapi yang menarik sebenarnya yang kita lihat, Trans TV juga punya catatan bahwa baik di Pilpres 2014, 2024 itu masyarakat Minang dominan mendukung Prabowo. Tanggapan Anda, Kang? Ya, kami terlepas dari situ ya. Mungkin dari Sumatera Barat atau Minangnya lah ya. Mungkin memang udah dari sananya orang Minang itu ker sama Prabowo dari dulunya. Ya. Karena
pilihan masyarakat Minang itu ke Prabowo, bukan yang lain-lain. Makanya tahun ini pun banyak Prabowo karena itu memang pilihan mereka. Karena kebetulan Fadlizon juga berbeda, bukan itu. Bukan kayaknya, bukan. Ya, karena juga memang untuk saat ini memang beliau Emil juga kemarin juga mengakui bahwa memang aku masyarakat Minang sama-sama emang kuat untuk Prabowo gitu berjuang sama ini. Cuma menariknya ini kan tadi itu soal tadi ada kepentingan itu gitu loh, ya kan itu loh. Nah oke, berarti memang ya ini ada hikmahnya, udah Nefri. Memang kalau ada di sini ada yang menjelaskan itu kan, katakan saya tadi kan seperti yang ditanyakan oleh Bunda Emil bahwa kan tidak boleh ketua umum DPP IKM Minang tuh dari partai. Ternyata rupanya kan itu aturan beliau, itu aturan beliau. Aturan kami beda lagi, kan ikatan itu induk, dari logo pun berbeda, dari seragam pun berbeda. Kami menciptakan organisasi ini disesuaikan zaman. Kami pun sudah mengelola organisasi ini dengan modern, dengan tatanan yang lebih bagus lagi, sampai daerah itu semua baju seragam, KTA seragam, dan semua administrasi seragam, bukan caplok sana caplok sini, bukan. Itu kami lihat di daerah-daerah antusias masyarakat untuk bergabung ke IKM luar biasa. Hampir semua daerah, kabupaten kota atau provinsi sudah ada IKM-nya, sudah ikatannya. Hampir semua. Luar biasa perkembangannya. Itu dengan katanya karena ada Fadlizon di sana, ada tokoh nasional di sana. Begitu ya. Daya tariknya adalah ada Fadlizon, ada Andre, dan tokoh-tokoh lain. Itu daya tarik organisasi ini, karena kita itu dekat dengan penguasa. Ya artinya berarti kan, maaf nih, mau dijawab nanti udah Nefri. Tadi yang dikatakan tidak ada kaitan politik sebenarnya, tapi faktanya masyarakat tertarik karena ada unsur politik itu. Gitu. Memang kami pun mengajarkan kepada anggota dan pengurus kami tidak boleh alergi dengan politik. Kita harus berpolitik. Kalau nggak berpolitik kita bisa diusir kita. Sholat pun nggak boleh. Kalau itu semua tatanan negara ini semua politik loh. Semua tatanan negara ini apapun diatur oleh politik. Semua pun diatur, masalah transportasi pun diatur politik. Makanya kita tidak boleh alergi dengan politik. Makanya kami dekat dengan politik, tapi tidak memihak salah satu politik. Itu aja, partai politik. Itu maksudnya. Dan Ketua Umum Fadlizon apakah mengarahkan kepada Anda dan juga jajaran di bawah itu untuk menggunakan IKM ini sebagai apa ya, untuk kepentingan politik, itu untuk mendukung Dinda dan Prabowo gitu? Oh, tidak ada. Sejauh ini saya bilang terakhir, tidak pernah Fadlizon atau Andre Rosade sebagai ketua harian tidak pernah mengarahkan pengurus atau anggota IKM ini kepada satu partai baru. Gerindra pun tidak pernah. Beliau netral, orangnya netral. Itu makanya banyak disukai oleh masyarakat. Pak Fadlizon ini orangnya netral. Ya meskipun tadi ada katakan banyak yang tertarik ikut IKM karena ada tokoh politik, ada di Gerindra gitu kan? Karena kami lihat, kami rasa tokoh politik Fadlizon ini orangnya terlalu welcome sama orang Minang. Makanya kami tertarik sama beliau. Karena banyak tokoh-tokoh nasional Minang lain-lainnya pun karena sibuk lupa dengan IKM. Kami menyadari begini, Pak. Orang orang Minang itu tidak semua tinggal di Sumatera Barat. Lebih banyak orang Minang tinggal di luar Sumatera Barat. Jadi 30-70 lah. Lebih banyak orang Minang itu tinggal di luar Sumatera Barat. Makanya kami adakan organisasi IKM ini. Kang udah Nefri, ini Andi Rosade jadi ketua harian gitu kan? Nah, ini infonya di Tapak Nanas TV ini seminggu lalu dari Solo, 7 DPD Solo itu mendukung beliau nih untuk maju sebagai ketua umum kami dengan Pak Fadlizon. Benar enggak? Ataukah sebenarnya apa nih? Ada ini bagian dari Pak Fadlizon seperti apa? Benar. Begini, kini kan organisasi Ikatan Buruh Minang DPPK sudah habis masa berlakunya sampai 2024. Mungkin dalam waktu dekat nanti mengadakan Munas. Nah, itu adalah salah satu pembelajaran ke masyarakat Munas ini. Berorganisasi baik dan benar. Ini Munas pertama kali berarti? Munas pertama sekali. Karena Munas sebelumnya tertunda karena beberapa hal. Ada COVID, ada tahun politik. Karena kami meletakkan organisasi ini pada fondasi dan tempat yang bagus. Makanya setelah pemilihan presiden, kami juga ada pemilihan ketua umum DPP IKM. Mungkin
mungkin di bulan 4 ke bulan 5 nanti kami mengadakan munas karena Bapak Fadlizon sekarang menjabat jadi Menteri Kebudayaan, kesibukan beliau dan beliau itu Menteri Kebudayaan, budaya semua budaya yang ada di Indonesia, bukan budaya Minang saja. Mungkin barangkali beliau kesibukan itu mungkin beliau mengundurkan diri, tidak mencalon lagi, mungkin mendorong Pak Andre Rosadi untuk ketua umum. Jadi tegas ya, artinya Bang Fadlizon mendukung Andre Rosadi ya? Untuk maju. Makanya dengan cara organisasi yang baik, Pak Andre sudah datang ke daerah-daerah menyampaikan semua DPD itu artinya Dewan Pimpinan Daerah di tingkat kabupaten kota atau provinsi untuk mendukung beliau maju. Antara lain selain Andre Rosadi, gini Pak, sebenarnya banyak sekali, banyak lagi calon-calon dari orang luar untuk menjadi ketua umum. Karena IKM ini sudah kami bentuk dan kami betul luar biasa sekali dan menjadi IKM yang seksi sekali, menarik IKM ini. Makanya banyak peminat menjadi ketua umum, banyak masyarakat Minang, tokoh-tokoh Minang menjadi ketua umum dari IKM ini, termasuk Bapak Ade Rosadi. Karena Pak Ade Rosadi didukung oleh ketua yang lama, incumbent pengurus lama Pak Fadlizon, dan dia didukung sekali oleh daerah-daerah sekali. Itulah pembelajaran yang baik, bukan ada perlawanan Pak Fadlizon sama Ade, tidak ada. Karena masa kepung sudah habis, diestafetkan ke Pak Andre. Karena beliau orang pengurus lama yang waktu sekarang masih menjabat ketua harian, beliau akan maju, didorong. Tidak ada kubu-kubuan, itu salah besar itu. Oke, berarti ya. Bang Nefri, ini tolong mohon jawab juga mengenai tadi. Sebenarnya ini kan saya lihat kan rupanya kita juga baru tahu gitu bahwa dua nama berbeda kan. IKM-nya budaya Melia, yang ketua umumnya adalah Komjen. Nah, penawaran Bu Raja Amar, ya kan, itu adalah IKM Induk Keluarga Minang. Sedangkan IKM Anda yang ketua umumnya adalah Ikatan Keluarga Minang. Ini udah beda sebenarnya itu kan. Beda sebenarnya. Kamu ini mengapa sih? Apa sih masalahnya sebenarnya? Ada masalahnya apa? Karena kalau sebenarnya mohon maaf ya, ini mau dikoreksi kalau saya salah. Sepanjang sepengetahuan saya, kalau dua organisasi berbeda, nama berbeda, nama sekarang berbeda, itu sebenarnya kan yang berbeda itu kan, meskipun ada yang bersama ya kan, satu induk satu ikatan kan, belakangnya sama Keluarga Minang itu kan, dan logonya pun beda ya Pak ya, logonya beda. Sebenarnya kan nggak ada masalah Pak. Lalu kenapa kalian mengklaim IKM ini asli, ini nggak asli? Sebenarnya apa Pak? Sebenarnya sudah tuntas dari awal, sudah selesai ya. Kita nama ikatan disikat dengan IKM, di sebelah namanya induk disikat dengan IKM. Sudah selesai masalah. Apapun ormas Minang, banyak sekali ormas Minang, silakan, tidak masalah bagi kami. Kami juga jadi pikir kenapa ada masalah seperti ini gitu. Sebenarnya tidak ada masalah karena mungkin waktu lahirnya bersamaan, dan kedua ada ketidakpuasan pihak sebelah karena di pihak sebelah itu gerbong kosong, tidak ada pengisinya, gerbong kosong yang berjalan gitu. Kita mau kita satukanlah semua perantau-perantau Minang ini supaya satu ormas lebih besar. Itu maksud kami. Kami terbuka untuk semuanya. Ada upaya konsolidasi menyatukan dua kubu itu? Sudah coba jajaki, dan ada teman-teman di bawah juga sudah coba menghubungi. Mungkin belum ada waktu yang tepat lah untuk ketemu gitu. Kami semua welcome lah untuk semua kita bergabung. Ayo kita sama-sama fungsi dan tugasnya sama, sosial, membantu masyarakat Minang di rantau. Ini infonya kalau kemarin juga di pernyataan Kuda Emil, saya kutip, kalau misalkan bersatu konsolidasi ini terjadi, lalu siapa sih dia yang memimpin nanti gitu kan? Itu ada dua, ada apakah rela apa memberikan atau ada yang minta video untuk tidak segian seperti apa? Ya, kita welcome aja, terserah bagi masyarakat nanti. Kita munas nih, kita pilih ketua umum kita, kita serahkan kepada ketua umum kita yang memimpin nanti siapa kabinetnya lah, siapa yang menjadi wakil ketua umumnya, siapa sekjennya, itu kita serahkan, itu hak prerogatif ketua umum. Nanti kalau mau bergabung silakan ke ikatan yang digabung. Digabung nanti nama itu hilang, ikatan yang ada, bukan induk lagi, bukan dilebur. Kalau dilebur itu berarti campur-campur dong kan, tidak dilebur tapi menyatu ke ikatan. Seharusnya itu.
Ada nyebur berarti nama lain. Betul. Perusahaan kan udah berbeda sebenarnya. Kalau cuma ikatan berarti ilmunya hilang berarti. Iya hilang, harus hilang itu. Apakah mereka mau Ah, iya, mau. Karena di daerah sudah ada nama induk itu tidak ada, yang ada ika-ika. Nah, kalau di Menkumham sendiri itu yang terdaftar apa? Ikatan. Bukan induk. Tidak, nggak tahu di induk ada juga kayaknya. Induk nggak tahu. Yang penting kita terdaftar itu di Menkumham itu ikatan. Ya, oke. Mungkin sebelum mengakhiri perbincangan ini, udah Nefri, saya ingin menanyakan beberapa lagi. Benarkah karena seksinya IKM ini, kita tahu lah keluarga Minang itu katanya sangat luar biasa ya. Di Jakarta itu udah 5 besar kalau nggak salah, ya, posisi populasinya gitu kan. Di Banten dan lain-lain lah, provinsi yang lain. Terus karena seksinya itu, makanya orang berebut hati untuk jadi ketua umum IKM gitu kan. Apalagi sekali lagi ini bisa buat untuk kepentingan politik tanda kutip gitu kan. Anda mengaku itu atau seperti apa? Betul, organisasi IKM ini menarik sekarang, seksi. Banyak sekali orang kepengen menjadi pemimpin IKM ini, betul. Karena apa? Ormas IKM ini udah punya jaringan luas sekali. Ya, organisasi perantau Minang yang terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia. Ormas Minang, IKM adalah ormas Minang terbesar di Indonesia ini, di suku Sumatera Barat. Berapa jumlahnya kalau menurut Anda? Ada data berapa? Sebenarnya data belum ada, karena kita dalam menjalankan pendataan perantau Minang di bawah, di tingkat kecamatan kita data. Itu cuma mengklaim saja, mengklaim sana saja, itu tidak bohong besar itu. Kita lagi mendata berapa sesungguhnya perantau Minang yang ada di Indonesia, di daerah-daerah. Gitu, bukan data statistik yang lama kita gunakan. Kita mencoba mendata perantau Minang melalui IKM di tingkat kecamatan sampai ke kelurahan. Itu kita himpun di pusat. Ya, ini kan sekaligus juga pendatangan Anda ini sekaligus untuk meluruskan ya, Budi Nefri, karena kan saya dengar di gejolak di bawah sangat kuat itu kan dengan adanya protes kemarin itu kan. Ya benar Pak, saya tambah di Pak Agus, dengan adanya protes kemarin itu masyarakat Minang terutama pengurus IKM agak bergejolak karena itu ada penyesatan, temuan publik lah, penyesatan lah. Makanya saya terpanggil datang ke sini untuk coba meluruskan apa yang sebenarnya yang terjadi dari awal seperti itu. Sebenarnya orang Minang sudah bersatu, kita cuma ada penyeragaman lagi, kita seragamkanlah semuanya, seragamkan dengan administrasinya, kita seragamkan dengan ormasnya, menyatukan perantau Minang yang ada selama ini tidak terperhatikan, kita perhatikan. Ini IKM ini menarik Pak, contohnya sekarang dengan ada IKM ini kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita bikin, kita sosial utama, kita memberikan bantuan sosial, kita memberikan penyuluhan, kita memberikan bimbingan ke masyarakat, bimbingan hukum, dan juga kita bantuan hukum. Kita juga sekarang contoh Lebaran mudik gratis. Itu 3 tahun yang sebelumnya kan udah ada mudik gratis. Tiap tahun kita adakan mudik gratis dari IKM. Itu sekian ribu orang Minang kita pulangkan secara gratis ke Sumatera Barat. Banyak sekali manfaatnya organisasi. Ini bukan musiman 5 tahun, hanya euforianya 5 tahun, tidak, bohong besar itu. Euforianya ikatannya tiap hari Pak. Tiap hari orang datang ke IKM, bahkan kantor IKM itu tiap sebentar telepon minta bantuan, minta pertolongan, dan banyak sekali. Kami IKM ini adalah presentasi orang Sumatera Barat yang ada di luar Sumatera Barat. Duta besarnya lah kalau di luar negeri kami perwakilan orang Minang yang ada di luar Sumatera Barat. Banyak sekali yang bisa kami kerjakan untuk membantu orang-orang Minang yang ada di luar Sumatera Barat. Sebagai closing statement mungkin Anda, tapi sebelum itu saya akan tanyakan sekali lagi, apakah Anda bersedia tadi untuk membuka atau bersatu dengan kubunya sebelah? Sebenarnya kami tidak ada kubu-kubuan, beliau sendiri, kami sendiri, jangan aja. Dari awal udah bilang, dari Pak Fuad Basa juga bilang ke saya, ya udah Nefri jalan sendiri, nanti abang jalan sendiri, silakan aja. Itu kami prinsip, silakan, karena kegiatannya sama, manfaatnya sama, kan membantu sosial, membantu orang Minang. Sebenarnya manfaatnya sama. Sekarang kalau mau digabung, kalau mau disatukan, alhamdulillah kami membuka diri untuk bergabung. Ayo hilangkan nama induk itu, nggak cocok di masyarakat.
tidak diterima masyarakat di bawah gitu loh. Yang ada tuh IKIK, Ikatan Keluarga Minang, Ikatan Nagari, Kabupaten Kota, IKIK yang ada. Tidak ada Indo-Indo, yang ada tuh IKIK. Makanya kita ayo bergabung ke ikatan, semua kita lebur menjadi satu namanya ikatan, menyatu kita membantu masyarakat Minang yang ada di rantau. Kita ciptakan wadah ini untuk bisa tokoh-tokoh Minang secara nasional untuk bisa berbuat. Katanya ada sekarang itu lebih kurang 7 atau 8 menteri dan wakil menteri asal Sumatera Barat yang berdasar dari Minang, kita tarik ke IKM untuk bisa berbuat. Ini wadah loh Pak untuk membantu orang Minang. Sebab sewaktu Bapak menjabat, sewaktu Bapak berkuasa, inilah wadahnya untuk bisa menyalurkan bantuan, menyalurkan aspirasi ke IKM ini langsung membantu orang Minang. Itulah wadah ini. Apapun politiknya, apapun benderanya silakan, tidak masalah. Baik. Ada lagi? Mungkin barangkali kami sampaikan dikit Pak. Iya, silakan. Kami sampaikan melalui acara ini yang sangat mulia ini. Kami sampaikan ke masyarakat dan pengurus IKM dimanapun berada untuk bisa menahan diri, dan kami sudah menjawab tuduhan-tuduhan dari pihak sebelah. Sebenarnya apa yang terjadi dari awal sampai akhir sudah cerita kami tadi, bahwa berdirinya ikatan itu, lahirnya ikatan itu dari saya dan teman-teman. Ibu Emilia itu kami yang mengajak, beliau itu naik di jalan, kita tarik untuk bisa mendirikan, dan kita gabung bersama-sama untuk mendirikan ikatan. Dan teman-teman dan pengurus IKM se-Indonesia di manapun berada, ayo konsisten selalu mendirikan atau membangun dan menjalankan organisasi. Kali itu aja Pak Agus, terima kasih atas undangannya, dan kami sangat terima kasih sekali telah memberi penjelasan dalam acara ini. Baik, pemirsa, bicara mengenai keluarga Minang tidak akan ada habisnya, karena banyak kan. Nanti mungkin udah Nefri, kita belum bicara soal kulinernya, soal potensi wisata segala macamnya, itu kan menarik gitu kan. Tapi mungkin barangkali next moment lah gitu kan. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Sekjen DPP IKM, Ikatan Keluarga Minang, yang ketuanya umum adalah Fadlizon. Nah, yaitu beliau sekarang adalah Sekjen DPP IKM, yaitu Bapak Nefri Hendri. Beliau sudah memberikan jawaban panjang lebar dan menegaskan dan membantah tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh kubunya sebelah yang sudah ada. Nah, saya berharap Atas TV ada dari tengah-tengah. Kita tidak memihak siapapun, karena sebagai media kita harus cover both side, sudah berimbang. Nah, kita sudah memberikan hajat atau memberikan kesempatan kepada kubunya Fadlizon. Dalam ini diwakili oleh sekjennya, yaitu udah Nefri Hendri. Kita akan terus ikuti perkembangan selanjutnya, dan tetap di channel Rata TV yang tajam, berani, dan informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Ratas TV yang tajam